Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam wa hadana bihidayatil Qur'an wa faddalana ala sairil umam bi afdali nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini kami mengajak kepada pribadi kami juga semua yang hadir pada saat ini di masjid yang penuh berkah ini. Mari kita bersama-sama untuk berusaha meningkatkan keimanan dan mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali bahasa itu disingkat dengan imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Berusaha menjalankan apa yang diperintah oleh Allah sekaligus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaminan Allah Subhanahu wa taala ketika orang bisa menjalankan itu yaitu ala inna awliya Allah ya khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang yang benar-benar iman dan takwa kepada Allah akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Seorang kekasih yang mengasihi adalah zat yang maha bekasih. Orang itu tidak akan merasakan yaitu kekhawatiran dan kesusahan. Allah telah menjamin lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi orang yang beriman dan bertakwa akan dijamin oleh Allah mendapatkan kebahagiaan mulai hidup di dunia ini sampai nanti hidup di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, sayogjanya kita sudah bisa menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah. Lalu kita tingkatkan, jangan hanya yang wajib, bagaimana kita bisa menjalankan yang sunnah, yang mustahabun, yang dicintai. Salah satu contoh, kita sekarang sudah masuk pada bulan Muharram, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seringkali kita mendekat doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berikan keberkahan kami di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ya Allah pada bulan Ramadan akan datang, sehingga harapannya kita bisa menjalankan bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita sudah bisa meninggalkan yang haram, kita harus berusaha untuk meninggalkan yang makruh. Yang makruhun, yang dibenci. Sebetulnya tidak apa-apa, tapi banyak orang yang kalau menjalankan itu orang lain membenci dan Rasul juga membenci. Kita tinggalkan. Lalu kita tingkatkan yang mubah, yang mana sebetulnya perbuatan itu, ucapan itu, aktivitas itu kalau kita lakukan tidak berdampak apa-apa sama sekali, tapi bagaimanakah bisa berdampak positif terhadap diri kita maupun orang lain. Salah satu contoh, ketika kita mau makan, niati makan itu seraya berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqna wa qina adzabannar. Kita makan itu terserah kita, makan atau tidak terserah kita. Bagaimana makan ini bisa bernilai positif, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita niati bahwa kita makan supaya kita lebih kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ berpahala. Begitu pula kita tidur. Kita tidur atau tidak itu urusan kita. Tidak dapat apa-apa sebetulnya, namun kita niati bagaimana ketika kita mau tidur, kita niati pula. Kita berdoa. Setelah itu kita mohon kepada Allah, ya Allah, aku tidur supaya aku tidak bisa menjalankan kemaksiatan,
supaya aku terhindar dari kemaksiatan. Mulai tidur sampai bangun, maka berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka kita tingkatkan sehingga kita bisa benar-benar memeluk agama Islam ini dengan kafah, totalitas. Bagaimana ketika kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik, orang yang bagus bukan umur yang panjang, tapi orang yang baik dan bagus adalah orang yang amal perbuatannya banyak baiknya daripada jeleknya. Jamaah Jumat rahimakumullah, terkait dengan wabah yang mewabah seperti ini, maka ayo kita ambil positifnya, jangan diambil negatifnya. Ambil positifnya sehingga kita bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar untuk mengambil positifnya. Kenapa? Rabbana ma khalaqta hada batilah. Tidak ada yang batil, tidak ada yang mulgh. Pasti Allah menciptakan apa saja di dunia ini ada nilai manfaatnya. Sama kalau Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan yang baik, memerintahkan sesuatu, pasti di situ ada sisi baik, pasti di situ ada manfaatnya. Apapun yang dilarang oleh Allah, apapun yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti ada madaratnya. Itu harus kita camkan sehingga kita semangat untuk melakukan suatu perbuatan yang baik dan semangat pula untuk menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, ayat yang saya baca tadi, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Apapun yang terjadi tidak ada musibah. Tidak ada musibah itu tanpa izin Allah. Seizin Allah. Allah sudah mengizini. Apapun yang terjadi, maka kita ambil posisinya. Disinilah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Seseorang yang yakin bahwa apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah, atas izin Allah, maka orang itu akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, kita ambil positifnya dengan wabah corona seperti ini, yang selama ini orang dengan bebasnya dugem malam hari, minum minuman keras, beraneka ragam kemaksiatan dijalankan. Dengan adanya wabah seperti ini, tempat-tempat maksiat sepi. Bahkan kalaulah seandainya ini dilanjutkan secara pribadi di sini, lembaga ini dilanjutkan, tidak perlu santri harus keluar hari Jumat dan Selasa, itu akan lebih selamat. Insya Allah akan lebih selamat. Kalau santri memang dikelola di dalam, tidak harus keluar hari Jumat dan Selasa, insya Allah akan lebih selamat. Kenapa? Saya yakin kebanyakan teman-teman yang keluar adalah kegiatannya adalah kegiatan warka'u ma'arroki'in, merokok bersama orang-orang yang merokok. Ini yang kedua, sebetulnya harus kita cari hikmahnya. Wabah seperti ini cari hikmahnya. Mas-mas yang sedang belajar, ayo kita cari hikmahnya. Terjadi seperti ini, mungkin ada pertanyaan, wahai mas-mas yang sekarang belajar di jurusan agama, kalau dulu kita baca kitab, kita belajar yang boleh dimakamkan tanpa dimandikan, tanpa disolatkan, tanpa dimandikan, cukup langsung pakaiannya berpakaian itu orang yang mati syahid. Sekarang terjadi, bagaimana hukumnya orang yang terjangkit virus corona ini ketika mati maka tidak usah dimandikan, langsung dikuburkan dengan baju-baju yang ada tanpa harus ada wudhu. Bagaimana itu hukumnya? Itulah bagian mas-mas yang sekarang belajar di jurusan keagamaan. Begitu pula yang mereka jurusan berada di IPA. Kita ambil hikmahnya. Mas-mas suruh belajar yang sungguh-sungguh. Bagaimana nanti keluaran santri Madrasatul Quran mampu memerlukan vaksin untuk wabah-wabah yang lain juga. Ayo kita semangat untuk belajar. Begitu pula bagi yang IPS. Kalau sekarang orang dilarang untuk silaturahim, orang diserak-serak kemari, bagaimanakah menurut mas-mas yang sekarang berada di sosiologi?
Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita ambil hikmahnya, karena semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap bersyukur dan berdoa, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari penyakit-penyakit yang ada. Kita diberi sehat oleh Allah sehingga kita lebih sempurna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al barrur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah ittaqullah masata'tum faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allah qad qala fil Qur'anil azim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubil khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fakhsha wal ghala wal zalazil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika an-nar. Tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taytana wa sallimna fid dunya wal akhirah wa sallimna min fitnati hadzal zaman ya Allah. Allahumma kfina syarradz zalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'alhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.